الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودة فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم أو إنك أنت العليم الحكيم. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina eling-eling wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina kutiba den catet ai furita tegese den farduaken alaikum ing atase sira kabeh apa sing difarduaken asyamu puasa kama kutiba kaya uliya den farduaken alal ladzina ing atase wong akeh min qablikum saking sadurunge sira kabeh ai minal umami saking pira-pira umat la'alakum yakti menawa sira kabeh tattaquna padha wedi sapa sira kabeh wedi al ma'asi ing pira-pira maksiat fa innahu mongko temen setuhune puasa iku yaksiru mecah apa puasa mecah asyahwata ing syahwat allati hiya kang utawi syahwat iku mabda'uha kang ngawiti apa syahwat ha ing maksiat ayyaman ing pira-pira dina ayu sifate keseten nasobaken apa lafal ayyaman nasobaken bisyami kelawan lafal siam au bisumu utawa kelawan lafal sumu makdaran ing kira-kirane madu dan haladan itu kola ila tegese kang kitike au muaqqatatin atau tegese den wektu bi'adati ma'lumin kelawan hitungan kang wis den kawerwi wa hiya utai ayyam ma'dudat iku Ramadan bulan Ramadan kama kaya dene keterangan sayati kang bakal teko apa ma wa qalla lahu utawi kitik-kitike Ramadan maksude kitik-kitike ai tashilan krono gampangaken alal mukallifina ing atase wong mukallaf kabeh. Mukallaf itu maksudnya nggih bagi awal-awal kaum muslimin muslimat ada maksud itu. Alhamdulillah sampai malam ini kita sudah sampai penjelasan masalah kewajiban untuk kita semuanya masalah puasa bulan Ramadan Namun sebelum saya menjelaskan tentang tafsir ayat ini, saya masih tertuntut untuk menjelaskan masalah sebelum ini adalah tentang masalah wasiat, yaitu waktu kita ngaji bareng, ngopi bareng di dalamnya Mas Tikong, yaitu yang tentang apa yang ayat yang kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Itu tentang wasiat dari firman Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan dulu sudah dijelaskan ya tentang ada 7 wasiat dari Rasulullah sebelum beliau wafat kepada sahabat Abi Dzar Al-Ghifari. Jadi masih ingat apa 7 wasiat itu? Kalau ada yang tanya, lah itu referensinya dari mana? Itu dari kitab Bughyatul Bahas
Bugyatul Bahas an Jawaiz Musnadul Haris. Itu kalau nggak salah itu karyanya Imam Abi Usama. Apa tentang penjelasan 7 wasiat itu? Jangan masih ingat, 1 wasiat dari Rasulullah adalah memandang ke bawah, jangan memandang ke atas. Kedua adalah cintailah orang-orang fakir miskin dan dekatilah. Yang ketiga adalah berkata jujur walaupun pahit. Yang keempat adalah jangan meminta-minta apapun kepada orang lain. Yang kelima adalah bersilaturahim walaupun yang disilaturahimi berpaling. Yang keenam adalah jangan takut dicaci maki, jangan takut disakiti, jangan takut berkorban ketika kita menjalankan kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang keenam. Yang ketujuh adalah perbanyaklah kita mengucapkan kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Maksudnya apa? Saya menjelaskan tentang wasiat yang dulu belum terperinci detailnya, karena dalam ayat ini mengutip dari kitab tafsir Tarikh At-Tabari atau dari kitab Bidayah wa Nihayah, anggitannya Imam Ibnu Katsir, itu sangat luar biasa yang keterkaitan dengan masalah 7 wasiat ini. Ketika 7 wasiat ini, ketika Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah wafat, itu artinya wasiat ini harus kita jalankan. Gimana Bapak? Karena wasiat ini untuk seluruh umatnya Rasulullah. Ketika wasiat ini dijalankan, apa yang terjadi saudara-saudara? 1, ketika orang selalu memandangnya ke atas, tidak mau memandang ke bawah, itu artinya orang tidak bersyukur kepada Allah yang terhadap nikmat apa yang telah diberikan kepada kita semuanya. Akhirnya apa? Hawa nafsulah yang bakal mendarai kita semuanya. Gila Bapak? Tidak cukup dengan apa yang kita terima. Yang sudah mendapatkan jabatan sebagai camat masih kurang, pengen jadi bupati. Yang sudah jadi bupati masih kurang, pengen menjadi gubernur dan seterusnya. Itulah akibat tidak menjalankan wasiat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Keserakahan. Yang keserakahan itu bisa mengakibatkan kesengsaraan kepada semuanya. Gimana Bapak? Demi jabatan atau demi apapun nafsu yang belum tercapai, tidak takut halal dan haram, tidak takut apapun hukum-hukum dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah wasiat yang dari pertama. Yang kedua, fakir miskin. Kita harus mencintai fakir miskin. Ketika orang-orang yang sudah lebih hartanya tidak ingat kepada fakir miskin, apa yang terjadi saudara-saudara? Kesenjangan sosial. Akibatnya para masyarakat yang fakir miskin itu sangat rentan terhadap kriminal, rentan terhadap hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, jujur. Nah, jujur juga abot ya. Ketika kita tidak bisa berkata jujur, ketika kita menyembunyikan kebenaran, ketika kita tidak bisa bersaksi bahwa kebenaran itu ada yang sesungguhnya, maka bisa jadi orang lain menjadi korban atas ketidakjujuran kita. Gimana Bapak? Itu masalah jujur. Yang keempat, masalah jangan meminta kepada orang lain. Itu artinya harus kita mandiri. Yang kelima, bersilaturahimlah walaupun orang yang disilaturahimi cuek bebek terhadap kita. Harga itu pahamlah. Yang keenam adalah kita janganlah takut dicaci maki, jangan takut berkorban ketika menjalankan kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh adalah perbanyak la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Mari kita kupas sejarah Islam
setelah wafatnya Rasulullah Nabiyina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang terjadi saudara-saudara peradaban Islam? Setelah Rasulullah wafat, siapa pemegang tampuk kekuasaan setelah itu? Yaitu Khulafaur Rasyidin. Ada 4, yaitu sahabat Abu Bakar, khalifah pertama. Yang kedua adalah sahabat Umar bin Khattab. Yang ketiga adalah sahabat Utsman bin Affan. Yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Setelah Khulafaur Rasyidin, itu pun perjalanan 4 khalifah ini luar biasa. Banyak terjadi fitnah, banyak terjadi adu domba, sehingga mau sampai ketika setelah Khalifah Umar bin Khattab wafat, itu pun terjadi bukan sih perebutan kekuasaan, terjadi gesekan antara masyarakat rakyatnya. Sebagian masyarakat menginginkan sahabat Utsman menjadi khalifah, dan sebagian masyarakat lagi mengharapkan sahabat Ali untuk menjadi khalifah. Yang akhirnya sebenarnya kedua para sahabat Rasul ini tidak berebut kekuasaan pada dasarnya. Tapi ketika pemilihan, kalau di sini pemilihan DPR lagi, para ketua-ketua kabilah, pemimpin-pemimpin kabilah, akhirnya sahabat Utsman yang menjadi khalifah. Nah, karena ketimpangan atau kesalahpahaman wasiat Rasul yang saya katakan tadi itu tidak dijalankan, akhirnya para masyarakatnya itu semua tidak dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya saling berebut keinginan. Nah, ketika saling berebut keinginan, beberapa kabilah yang enggak sampai tercapai keinginannya akhirnya menimbulkan fitnah. Ya, ini mulai awal perpecahannya umat Islam ketika sahabat Utsman bin Affan berkuasa. Ini poin penting sekilas yang harus kita ketahui. Nah, kita maju lagi sampai zamannya Sayyidina Husain, yaitu cucunya Rasulullah Nabiyina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bermula dengan bertepatan insya Allah kalau nggak salah pada tahun 60 Hijriah atau Masehinya sekitar 680-an lah, itu yang Masehinya. Bermula ketika Yazid bin Muawiyah diangkat menjadi khalifah oleh bapaknya itu Muawiyah, ditunjuk untuk menjadi khalifah penggantinya beliau. Terjadilah pergolakan yang sangat luar biasa. Nah, kedudukan sahabat si Yazid bin Muawiyah ini negaranya dari di Syam, yang sekarang perlu diketahui adalah Syria, negara Syria yang masih perang gitu. Syria. Nah, adapun kedudukan puncak tampuk pemerintahan muslim sebenarnya tadinya di Mekah dan Arab. Tapi ketika berakhirnya Khalifah Ali bin Abi Thalib, runtuhlah kepemimpinan pusat yang berada di Mekah dan Madinah. Akhirnya dari Bani Umayyah, insyaallah Bani Umayyah, Muawiyah lah yang pertama kali menjadi khalifah di zamannya, yaitu di negara Syria, yaitu negara Syam. Nah, siapakah yang menunjuk Muawiyah dari awalnya sebelum Muawiyah itu menjadi khalifah? Sebelum Muawiyah menjadi khalifah, beliau ditunjuk oleh sahabat Utsman bin Affan. Waktu itu ketika masih menjabat, menunjuk sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan untuk menjadi gubernur di Syam. Nah, ketika Utsman wafat, digantikan oleh Ali dan wafat karena ya ada tragedi juga. Dari Ali turunnya ke putranya, yaitu Hasan bin Ali, yang walaupun dalam kisahnya sahabat Hasan itu lebih cenderung, Sayyidina Hasan lebih cenderung melepaskan kekuasaan demi jangan terjadinya pertumpahan perang. Mungkin jangan belum paham, ini belum mudeng, tapi insya Allah pada suatu saat saya
perinci dari awal-awal kejadian. Ini dari untuk merinci dari wasiat ini, keterkaitan dengan 7 wasiat Rasulullah, sebab-sebab musabab wasiat tidak dijalankan oleh umatnya, akhirnya terjadi yang namanya tragedi pembantaian cucu Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sayyidina Husain. Allah yarham. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dalam sejarah Islam, pembantaian cucu Rasulullah Sayyidina Husain ini adalah sejarah yang paling tragis, karena selain ini kayaknya nggak ada. Setragis apapun masih ini yang lebih tragis. Karena apa? Saya ceritakan dulu dari sebab musababnya ketika Sayyidina Husain menuju ke Karbala. Sebelumnya, awal kisahnya. Saya kisahkan tadi dari awal ketika Yazid bin Muawiyah yang didaulat menjadi khalifah kedua di Syam, di Syria. Itu artinya raja untuk menguasai seluruh tanah Arab, seluruh orang Islam. Paham ya? Padahal maun-maune kerajaan gue, tampuk kekuasaan gue yang Sayyidina Hasan. Tapi karena Sayyidina Hasan lebih cenderung tasawuf, lebih cenderung tidak mementingkan jabatan, akhirnya biar tidak terjadi pertumpahan darah, jabatan itu diserahkan atau dia berbaiat kepada Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, ketika Abi Sufyan Muawiyah menurunkan kekuasaannya kepada putranya yaitu Yazid bin Muawiyah, nah inilah di saat itulah mulai sebab musabab terjadinya fitnah adu domba, menjadi sebab kekuasaan itulah menjadi sebab peperangan yang tidak seimbang. Untuk lebih detailnya lagi, lebih terperincinya apa, lebih bisa dipaham lagi adalah ketika Sayyidina Husain sering mendapatkan surat. Di zamannya kan masih surat ya, tidak ada handphone zaman sekarang. Sering mendapatkan surat, bahkan ribuan surat kepada Sayyidina Husain dari masyarakat atau dari rakyat Kufah. Perlu diketahui di zamannya Kufah itu di negara bagian Irak, Basrah juga Irak, Madinah, Mekah di Saudi Arabia. Adapun Syam ada di negara Syria. Itu artinya kan sangat berjauhan. Siapa yang menguasai daerah Kufah pada waktu itu sebetulnya adalah sahabat Nu'man bin Bashir. Adapun negara Basrah dikuasai oleh Gubernur Ubaidullah bin Ziyad. Nah, berawal dari ini, ketika banyak surat yang datang kepada sahabat Husain, itu maksudnya apa? Mengundang Husain. Karena pada dasarnya Husain waktu itu berada di Madinah Mekah lah. Tapi berhubung perpecahan ini sebenarnya kalau ceritanya sebenarnya dari awal. Tapi kalau untuk menceritakan ini butuh waktu yang sangat lama. Saya ambil poinnya saja. Masyarakat Kufah dulu-dulunya adalah yang memegang kekuasaan di situ adalah sahabat Ali. Berarti bapaknya Hasan Husain. Beliau gugur, dikasihkan ke Hasan tapi mengundurkan diri, diserahkan ke yang di baiat tadi yang baru ke Muawiyah, yang diturunkan ke Yazid. Itu artinya pemegang tampuk kekuasaan tertinggi adalah Yazid bin Muawiyah. Nah, ketika Yazid dilantik atau di baiat menjadi khalifah, itu menuntut seluruh gubernur tanah Islam itu untuk baiat kepada beliau. Karena syariat pada waktu itu diterapkan hukumnya, siapapun yang tidak mau baiat pasti dibunuh, mendapatkan hukum bunuh. Nah, ketika Yazid karena tahu turun temurun kan ada persaingan
keluarga besar, karena Yazid dari Bani Umayyah, sedangkan Hasan Husain dari Bani Hashim. Itu ada persaingan politik, ada persaingan kebencian dari awalnya sebelum masuk Islam. Karena udah tahulah yang namanya Yazid, pasti kan sudah tahu ada istilah pro kontra. Artinya dari keturunan sahabat Ali yang sudah gugur, termasuk oposisinya pemerintahannya Yazid bin Muawiyah. Nah, karena nafsu kejahatan, nafsu ketakutan kalau nanti cucunya Rasulullah Sayyidina Husain merebut kedudukannya sebagai khalifah, maka diutuslah sahabat Umar bin Sa'id, Amr bin Sa'id, maaf. Beliau adalah pemimpin Mekah di zamannya. Yang pemimpin di Madinah adalah Walid bin Fulan lah, saya lupa itu. Tapi yang pastinya diutus oleh sahabat Yazid adalah sahabat Amr bin Sa'id untuk menemui Sayyidina Husain agar berbaiat kepada Yazid. Paham ya? Nah, ketika gubernur Mekah menemui sahabat Husain, Sayyidina Husain, untuk memerintahkan amanah dari Khalifah Yazid, jawabannya Sayyidina Husain apa? Saya adalah seorang pria, saya tidak mau berbaiat diam-diam. Ini kunci, telitilah dari kalimat ini. Saya tidak mau baiat kepada Yazid, khalifah terbaru yang sekarang baru diangkat, dengan diam-diam. Saya mau baiat ketika berada di hadapan orang banyak. Itu jawaban dari sahabat Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Nah, ketika baiat itu berjanji setia kepada rajanya. Setiap siapapun yang tidak mau berjanji setia kepada raja di zaman itu pasti dibunuh, dihukum bunuh. Sudah tidak penjara lagi, langsung bunuh. Nah, ketika ada syariat seperti itu, ini yang mau kita jelaskan yang sangat luar biasa. Demi kepentingan jabatan, demi kepentingan suatu kepemimpinan, demi kepentingan harta dunia, sehingga tidak tahu, sedia lupa siapa yang beliau bantai. Gila apa betul? Begitu jawabannya seperti itu, maka murkalah Yazid dan dilalah orang kanan sahabat Husain, Sayyidina Husain kalau mati syahid, ya tetap keinginannya besar untuk menerima atau undangannya masyarakat Kufah, yaitu negara yang dunia dikuasai oleh ayahnya. Nah, ketika Sayyidina Husain beserta pengikutnya, ada 72 orang perkiraan itu, mau mendatangi undangan masyarakat atau rakyat Kufah. Karena rakyat Kufah itu lebih cenderung loyalitas kepada Sayyidina Hasan. Nah, ketika masih dalam perjalanan, karena beliau bersama anak istrinya dan membawa bayi kecil juga, akhirnya beliau menugaskan sahabat Muslim bin Aqil untuk lebih dulu safir ke Kufah dengan tujuan coba cek apakah benar kalau rakyat Kufah masih loyalitas kepada bapak, yaitu Bapak Ali bin Abi Thalib atau Hasan al-Maghfurlah, waktu itu sudah meninggal ya, sudah syahid. Apakah betul masih loyalitas kepada saya? Nah, singkatnya cerita, sahabat Muslim bin Aqil itu datang ke rumah Ali bin Urwah. Ali bin Urwah juga termasuknya adalah dulu yang loyalitas besar kepada sahabat Ali bin Abi Thalib, itu khalifah yang terakhir sebelum Muawiyah tentunya. Nah, ketika pertemuan di rumahnya Ali bin Urwah, kumpullah seluruh masyarakat Kufah, dan ternyata betul mereka semuanya lebih suka membaiat Sayyidina Husain daripada berbaiat kepada Yazid bin Muawiyah. Artinya apa?
Setelah jejak pendapat, kalau zaman sekarang itu ketika mau menjadi suatu pemimpin ada jejak pendapat. Jejak pendapat hampir mayoritas 99% masyarakat Kufah, rakyat Kufah lebih berbaiat condong kepada Sayyidina Husain. Tapi dalam prakteknya nih ngapunten, dalam prakteknya mungkin sebenarnya sebelum Sayyidina Husain hijrah atau safir ke Kufah itu sudah diingatkan oleh Abdullah bin Zubair atau pemimpin yang dari Mekah tadi, siapa? Amr bin Sa'id. Jangan ke sana ya Sayyidina Husain, ketahuilah masyarakat Kufah, ingatkah engkau ya Sayyidina Husain, masyarakat Kufah adalah masyarakat yang tipikal oportunis. Paham bukan oportunis? Adalah tipikal masyarakat yang hanya mementingkan keuntungan dirinya sendiri. Bukti nyata yang terjadi sejarah, karena rakyat Kufah lah ayah engkau gugur syahid. Karena rakyat Kufah lah Sayyidina Hasan meninggal diracun. Apakah engkau sekarang masih mau nekat untuk pergi ke sana ya Sayyidina Husain? Itu seluruh dari pimpinan-pimpinan kabilah Arab mengingatkan. Tapi karena Sayyidina Husain sudah punya iktikad kuat, karena sudah ribuan surat masuk ke beliau dengan tujuan beliau jihad fisabilillah dan ingin menemui juga para loyalitas keluarga Ahlul Bait, tetap berangkat. Tentunya beliau juga pasti dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pastinya sih kalau bahas masalah qadar ya udah pol. Karena dalam hadis juga diriwayatkan Sayyidina Husain ya terbunuhnya syahid dibantai, dipenggal kepalanya, itu dari hadisnya. Pun masalah hadis mungkin intinya Sayyidina Husain tetap melakukan tujuannya, yaitu ke negara Kufah. Negara Kufah itu berada di Irak. Adapun Syam di Syria, itu ketahui dengan Mekah, Madinah di Arab Saudi. Nah, ketika sudah sampai wilayah Qudusiyah, subhanallah, dan aku sudah menjelaskan ini penjelasan belasan tahun yang lalu. Tiba-tiba saya ingat Qudusiyah. Tapi memang itu nyata, itu sejarah, dan insya Allah itu dinukil dari kitab Tarikh At-Tabari dan kitab Nihayah wal Bidayah. Bidayah wal Nihayah. Dijelaskan ketika sampai negara Qudusiyah, gubernur yang dari Basrah, yang di Basrah tentunya masih di Irak, ditugas oleh Yazid untuk menghadang Sayyidina Husain beserta pengikutnya. Ketika sampai di Qudusiyah, ketemulah pasukannya siapa tadi? Gubernur Ubaidullah bin Ziyad, dan memperingatkan, jangan teruskan wahai Husain, berbaiatlah engkau kepada Yazid bin Muawiyah. Jawabannya sama seperti yang tadi saya katakan ketika beliau sebelum berangkat, saya tidak mau baiat diam-diam. Saya mau berbaiat kepada Yazid dengan catatan berbaiat di hadapan orang banyak. Begitu juga ya secara kayak demokrasi lah gitu, orang banyak itu pendukung saya juga mau baiat. Itu alasannya Sayyidina Husain. Tapi dalam prakteknya, nah ini gubernur yang dari Basrah inilah yang awal mulai ada miskomunikasi, karena beliau takut kegeser, karena beliau juga di Basrah berdampingan dengan Kufah. Ketika Sayyidina Husain di Qudusiyah, kan ini namanya safir zaman dulu kan nggak seperti sekarang bermalam di situ. Nah, gubernur Ubaidullah bin Ziyad ini lapor kepada Yazid, ini ada sahabat Husain ingin menentang engkau ya Khalifah Yazid bin Muawiyah. Dia tidak mau berbaiat, dan lebih celakanya lagi apa? Gubernur Kufah sahabat Nu'man bin Bashir itu diam 1000 bahasa. Karena pada dasarnya memang sahabat Nu'man, gubernur Kufah itu sendiri adalah dekat sekali dengan
keluarga besar Ahlul Bait, yaitu keluarga besarnya Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan adu domba seperti itulah akhirnya Gubernur Kufah dipecat oleh Yazid bin Muawiyah, oleh khalifah yang baru itu. Akhirnya yang merangkap Gubernur Kufah akhirnya yaitu Gubernur Basrah itu tadi, yaitu Ubaidullah bin Ziyad. Akhirnya Ubaidullah bin Ziyad itu hanya dengan aduan yang luar biasa itu tadi, fitnah itu tadi, sekaligus mendapatkan jabatan double daerahnya, yaitu Basrah dan Kufah. Itu pun belum cukup. Nah, singkat cerita nih pun tidak kemalaman, singkat cerita biar jangan malu-malu nanti kita sedih untuk mendengarkan kisah ini. Mudah-mudahan saya bisa menceritakan kisah ini. Mudah-mudahan saya mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lalu apa wahai jamaah yang tercinta? Ketika Sayyidina Husain alaihissalam bersama pengikutnya sudah sampai Karbala, Khalifah Yazid bin Muawiyah mengutus Jenderal Al-Hurr yang makanya At-Tamimi lah, bin siapa saya lupa. Al-Hurr yang makanya Tamimi, insya Allah itu tepat, bersama ribuan, lebih dari 4.000 pasukan untuk menghadang Sayyidina Husain. Bersamaan juga dengan gubernur yang serakah tadi, yaitu Ubaidullah bin Ziyad. Nah, dalam kitab Bidayah wa Nihayah itu memang ada ikhtilaf pendapat begini. Ketika saling berhadapan-hadapan pasukan yang tidak seimbang, wong 72 orang, 72 itu pun Sayyidina Husain bersama anak istri dan anak-anaknya yang bayi. Artinya pasukannya tidak 72 orang, hanya berapa puluh orang, karena bersama para wanita juga. Wong tidak ada istilah mau perang kok. Hanya karena undangan masyarakat Kufah. Itu celakanya nih masyarakat Kufah lah yang penyebab semuanya ini. Nah, kita kembali ke utusan tadi yang diutus oleh Sayyidina Husain, yaitu Muslim bin Aqil. Ternyata Muslim bin Aqil itu ketika kita kembali lagi ya, maafin dari yang tertinggal, ketika tugas Muslim bin Aqil dijalankan di rumahnya Hani bin Urwah, itu terjadi pengumpulan, udah jejak pendapat lah. Ternyata betul 99% rakyat Kufah lebih loyalitas kepada Sayyidina Husain. Nah, saking kehati-hatiannya Ubaidullah bin Ziyad tadi mengutus utusan yang bernama Ma'akil dan membawa ribuan dinar dengan tujuan apa? Yaitu untuk, dan tujuan betul sekali, biar kalian dengan uang ini, saya kasih uang kalau kalian semua mau membela Sayyidina Husain. Inilah politik yang kecil ini yang saya maksudkan, tragis sekali. Ribuan dinar dibagikan ke seluruh rakyat Kufah dengan himbauan dari Ubaidullah bin Ziyad itu agar mereka memilih lebih berbaiat kepada Sayyidina Husain. Yang pastinya orang negara Kufah tidak dikasih uang aja, hatinya lebih cenderung loyalitas ke Ahlul Bait, apalagi dikasih uang. Pastinya 100% jawabannya lebih berbaiat kepada Sayyidina Husain. Nah, ketika mata-mata Ma'akil ini yang ditugaskan oleh Ubaidullah pulang, betul sekali sudah saya laksanakan tugas, mereka sudah 100% baiat kepada Sayyidina Husain. Berikut beberapa saksi laporan ke Khalifah Yazid. Inilah celakanya. Ketika itu, ini sebenarnya belum sampai, ini cerita ini
si Husain belum sampai di Karbala, belum sampai di Kufah sebenarnya. Kita tarik ke cerita itu ya, maaf tadi ketinggalan. Nah, ketika mata-mata itu sudah laporan kepada Khalifah Yazid, lalu kirimlah Yazid pasukan perang, jenderal-jenderal perang untuk menghabisi rakyat Kufah. Nah, ketika itu di rumahnya Gubernur Ubaidullah bin Ziyad. Nah, atas dasar perjuangan sahabat Muslim bin Aqil itu mengumpulkan seluruh rakyat sehingga bisa ada pasukan yang sangat luar biasa. Lebih dari 4.000 orang mengepung rumah sahabat Ubaidullah. Tapi celakanya sahabat Ubaidullah bin Ziyad ini adalah ahli politik yang luar biasa. Ketika rumahnya dikepung, dia itu lewat belakang sudah menghubungi para kabilah-kabilah orang Kufah, pemimpinnya. Semuanya kayak sing wis ngempung ya, itu dibilangin anak-anak buahmu, sebenarnya RT-nya gitu ya. Jangan mengepung rumahnya Ubaidullah, pulanglah, gak ada bedanya, pulang. Akhirnya dengan politik yang luar biasa dari Ubaidullah itu, para pengepung itu pulang. Sehingga tersisa 30 orang, yaitu Muslim bin Aqil dan beberapa orang saja. Itu pun sampai pagi hari yang 30 orang itu pulang karena takut kepada pemerintah Yazid bin Muawiyah. Tinggallah hanya sahabat Muslim bin Aqil. Otomatis pembelanya nggak ada, sahabat Muslim bin Aqil melarikan diri. Nah, ketika itu kisah cerita, ditangkaplah sahabat Muslim bin Aqil dan dibunuhlah. Dan ternyata putra-putranya sahabat Muslim bin Aqil ada rombongan bersama Sayyidina Husain. Nah, ini singkat cerita, Sayyidina Husain sampailah ke Karbala. Nah, ini kisah tragis dalam sejarah Islam yang sangat menyedihkan. Ketika itu kurang lebih pada tanggal 8 Muharram sudah sampai di Karbala. Itu sahabat Sayyidina Husain itu sudah ketemu dengan pasukan perangnya Yazid bin Muawiyah. Ada tawar menawar, wahai Sayyidina Husain. Itu berarti ada pasukan perang, yaitu Gubernur Ubaidullah bin Ziyad. Ada pasukan perang jenderalnya bernama Al-Hur At-Tamimi berhadapan langsung. Masih ada tawar menawar lah. Kalau engkau mau berbeat kepada Yazid, selamatlah engkau. Kalau tidak, kami perangi. Itu utusan dari Yazid. Namun sahabat Husain ada 3 dalam hadis atau dalam kitab Bidayah wa Nihayah menjelaskan ada 3 pilihan. Menurut engkau yang mana, wahai sahabat Umar bin Sa'id atau sahabat Al-Hur? Saya biarkan pulang ke Mekah. Yang kedua, biarkan saya bersilaturahim ke khalifah yang baru, itu Yazid bin Muawiyah. Yang 3, biarkan kami bergabung dengan pasukan perang muslim lainnya. Zaman itu kan masih ada istilah perang muslim dan non-muslim. Nah, pada sesungguhnya seluruhnya ini sebenarnya mereka pasukan Islam, pasukan sahabat-sahabatnya Rasulullah, itu orang-orang tuanya dulu itu. Jadi karena demi jabatan, karena hanya kesalahpahaman, ketakutan, kedudukan diambil alih oleh turunannya Rasulullah, cucunya Rasulullah, mereka akhirnya tetap membantai Sayyidina Husain alaihissalam. A'udzubillahi min dzalik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini yang tragisnya di sini.
Yazid bin Muawiyah dan bala tentara yang semuanya itu tadi adalah pasukan Islam. Dan orang tuanya pun yang dijadikan khalifah itu juga dari sahabatnya Nabi, yaitu sahabat Utsman. Hanya karena kebencian, hanya karena fitnah, hanya karena saingan Bani Hashim dan Bani Umayyah, akhirnya mereka tidak pandang bulu. Demi kedudukan, demi keamanan, mengamankan kedudukan, mereka lupa siapakah yang dibantai. Karena ketahuilah, Sayyidina Husain adalah sahabat, atau Sayyidina Husain adalah cucu Rasulullah yang paling disayangi oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terjadilah perang karena salah paham. Disangkanya Sayyidina Husain memang tidak mau bayar. Sebenarnya dalam kitab nukil yang lain, ya sebenarnya mau bayar dengan catatan di hadapan orang banyak. Sebenarnya begitu kan? Ta'udzubillah min dzalik, karena keserakahan ketakutan Ubaidullah bin Ziyad ini tergeser gubernurnya oleh Husain, akhirnya membantai Sayyidina Husain dengan memerintahkan Samir Ibnul Jauzan. Samir Ibnul Jauzan inilah yang memenggal Sayyidina Husain. Dalam 3 hari itu ada sahabat Abbas, yaitu sahabat saudara tirinya Sayyidina Husain, jadi satu bapak tapi lain ibu. Itu artinya bukan anak, bukan cucunya Rasulullah, berarti saudara tiri. Itu bersama dengan beliau juga. Nah, ketika itu Karbala dikepung oleh pasukan Yazid. Itu sangat luar biasa. 3 hari tiada makan, tiada minum. Nah, sahabat Abbas itu karena para wanita pada kelaparan, kehausan, sehingga bayinya, putranya Sayyidina Husain itu menangis, ingin minum. Nah, sahabat Abbas lah yang pergi mencari minum. Ketika mencari minum, ketahuan oleh pasukannya Yazid, dipotonglah kedua tangan Abbas. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ketika bertemu dengan Abbas, kamu ambil air minum untuk pasukanmu, kami tidak melepaskanmu. Kami akan membiarkan kamu hidup, tapi tangan kamu kami potong. Auzubillah min dzalik. Dipotonglah kedua tangan sahabat Abbas. Namun beliau, kegigihan beliau karena ingat putranya Sayyidina Husain kehausan, beliau tetap lari dan mengambil air minum. Dalam kisah kitab itu ditalikanlah bejana itu, walaupun kedua tangannya terputus, tapi beliau masih bisa membawa dengan darah yang tercecer, sehingga sampai di hadapannya Sayyidina Husain. Waktu itu Sayyidina Husain belum dipenggal, beliau ambruk di hadapannya Sayyidina Husain. Alhamdulillah saya mendapatkan air untuk putra engkau ya Sayyidina. Waktu itu manggilnya Sayyidina walaupun saudaranya. Betul sekali. Ketika beliau ambruk, matanya itu tertutupi oleh darah. Ada satu permintaan dari Abbas sebelum meninggal, sebelum gugur, sebelum wafat. Wahai ya Sayyidina Husain, bersihkanlah mataku dari darah. Aku ingin melihat engkau terakhir kali, karena pertama kali aku melihat engkau adalah wajahmu. Karena saya tahu wajahmu adalah wajah yang paling mirip dengan Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Sayyidina Husain langsung membersihkan kedua mata sahabat Abbas, dan bersihlah. Ketika mata bersih, memandang beliau tersenyum, lalu beliau syahid terakhir kali memandang wajahnya Sayyidina Husain. Nah, singkatnya cerita,
Sudah tidak ada waktu lagi untuk Sayyidina Husain lepas dari kepungan para tentaranya Yazid yang tidak seimbang lah, yang 72 orang melawan 4.000 sekian. Semuanya terbunuh sehingga Sayyidina Husain terkena tombak oleh pasukan musuh yang bernama tombaknya Sinan bin Fulan. Dan Ubaidullah bin Ziyad menebaskan pedang ke dadanya. Dan yang terakhir, pasukan yang namanya tentara Samir Ibnul Jauzan itulah yang memenggal lehernya, memenggal kepalanya Sayyidina Husain. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Singkat cerita, ngapunten saya tidak bisa menceritakan detail panjang lebar karena satu waktu kedua ini sangat miris sekali, tragis sekali. Singkat cerita, kepalanya Sayyidina Husain dibawa oleh pasukan tentara yang namanya Samir Ibnul Jauzan, dibawa ke hadapannya khalifah, yaitu ada Ubaidullah bin Ziyad dan khalifah Yazid bin Muawiyah. Ketika saat itulah dibuka kotaknya berisi kepala Sayyidina Husain. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Khalifah Yazid dengan tongkatnya menunjuk menunjuk kepalanya. Dan di saat beliau melakukan itu, ada tabi'in yang namanya Anas bin Malik berkata, sungguh wahai khalifah, ketahuilah ketika di zamannya Rasulullah Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya melihat sendiri di leher itulah yang engkau tunjuk-tunjuk, itulah dengan tongkat dan pisaumu, itulah Rasulullah mengecup lehernya Sayyidina Husain. Sungguh engkau sangat keji sekali wahai Yazid bin Muawiyah. Apakah engkau tidak tahu ini adalah cucu Rasulullah yang sangat dicintai oleh Rasulullah Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Leher itulah yang tiap hari saya lihat dicium oleh beliau, baginda Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sehingga banyak tabi'in yang di zamannya Rasulullah, sahabatnya Rasulullah berada dalam jajarannya Khalifah Yazid bin Muawiyah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita kembali ke rakyat Kufah yang saya jelaskan tadi. Tipikal rakyat Kufah inilah penyebab semuanya. Ketahuilah ketika sahabat Muslim bin Aqil mengumpulkan rakyat Kufah yang katanya tadi 100% membela Sayyidina Husain, karena suap dari Ubaidullah bin Ziyad, mereka bubar, tidak mau membantu, tidak mau membela Sayyidina Husain alaihi salam. Ketahuilah mereka adalah rakyat Kufah yang sekarang adalah negara Irak. Mereka yang sekarang terkenal dengan Khawarij. Memang betul tadi yang dulu diingatkan oleh Abdullah bin Zubair, betul yang dikatakan oleh seluruh pemimpin kabilah Arab, rakyat Kufah, rakyat yang suka berkhianat. Mereka adalah kaum Khawarij. A'udzubillahi min. Mereka tidak tanggung jawab, sudah mengundang Sayyidina Husain tapi tidak mau membela. Artinya apa? Mereka tidak mau berkata jujur. Berkata jujur tadi dalam wasiat apa? Rasulullah
dalam tingkatan yang ketiga, berkatalah jujur walaupun pahit. Mereka sebenarnya dalam hatinya loyalitas betul sekali memang ke Ahlul Bait Rasulullah. Tapi dalam prakteknya, karena ini ditegaskan oleh Imam Faras dan ahli syair di tanah Iraq yang sangat masyhur. Ketika beliau ditanya oleh Sayyidina Husain, menurut engkau wahai Farasdak, bagaimana masyarakat Kufah terhadap Ahlul Bait, terhadap saya? Jawabnya Farasdak apa? Qulubuhum ma'akum walakin sayfuhum ma'a Bani Umayyah. Apa maksudnya? Mereka betul hatinya loyal kepada keluarga engkau wahai Sayyidina Husain, tapi pedangnya, tapi syariatnya, badannya untuk Bani Umayyah, yaitu Khalifah Muawiyah atau Khalifah Yazid bin Muawiyah. Jadi mereka munafik. Ini dibalik. Yang namanya batiniah tidak sesuai dengan syariatnya begini. Akhirnya banyak korban. Gila Bapak. Betul dalam qulubuhum ma'akum. Hatinya mereka loyal kepada engkau ya Sayyidina Husain, tapi pedangnya mereka untuk musuh engkau. A'udzubillahi min. Nah, itulah kisah tragis, kisah yang berhubungan dengan wasiat-wasiat Rasulullah Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih zaman dekat, masih dekat dengan Rasulullah, tapi sudah tidak dijalankan. Apalagi sekarang. Maka dari itu, mudah-mudahan dan manfaat kita ngaji tafsir, manfaat kita majlis ta'lim seperti ini, marilah kita jalankan wasiat Rasulullah Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inti hikmah dari sejarah tradisi itu apa? Satu, kita jangan terlalu ambisi dengan harta dunia. Boleh ambisi dengan harta dunia yang seperti kemarin kita jelaskan, jangan mengalahkan akhirat. Terus hikmah apa lagi? Ketika kita berkuasa, ketika kita mampu, ingatlah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Walaupun kita kuat, kita perkasa, kita banyak uang, tapi jangan semena-mena. Ingatlah, tidak ada daya kekuatan di dunia ini kecuali kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam prakteknya di zaman Yazid bin Muawiyah, bahkan ayahnya, bahkan mereka sekeliling para pendamping pejabat lupa dengan kalimat la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Mereka semena-mena terhadap orang lain. Bahkan mereka tidak ingat siapakah yang dibantai, sehingga mereka lupa yang dibantai adalah cucunya Rasulullah Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cucu yang sangat disayang. Itu artinya apa? Kalau kita tarik ke sini lagi, bolehlah syariat ditegakkan. Memang syariat pada zamannya, siapa yang tidak mau berbaiat kepada khalifah ya dibunuh. Tapi setidaknya hanya karena demi jabatan, hanya karena demi kepemimpinan, ya janganlah seperti itu. Ditegaskan bahwa setiap peraturan mesti ada harus kebijaksanaan, tabayun gitu kan. Apakah betul wahai Husain begini, seharusnya begitu. Tapi karena ketakutan, kekhawatiran, tampuk kepemimpinan, akhirnya main bantai. A'udzubillahi min dzalik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum itu kisahnya panjang sekali untuk masalah ini aja. Tapi saya singkat karena menghabiskan waktu. Setidaknya poinnya di situ. Saudara, tradisinya di mana? Saudara seiman loh, keluarga besar loh. Ya mungkin kalau non muslim membantai orang Islam, ya masih ini bukan wajar sih, ya tidak kaget kitanya. Tapi ketika saudara seiman, keluarga besar,
Coba jangan bayangkan, sangat menyedihkan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bun, insyaallah nanti perjumpaan yang akan datang untuk menjenengan dan paham sejarah Islam yang besar ini nanti saya tambahkan lagi, okay? Yang penting sekarang kita walaupun karena ayatan, saya membahas ayat selanjutnya yaitu pembahasan masalah yang saya baca tadi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang bermaksud adalah wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian semua yaitu puasa. Seperti diwajibkan kepada alal ladzina min qablikum, kepada umat-umat sebelum kalian. Artinya apa? Kenapa? Di sini ada firman kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ada perbandingan, diwajibkan puasa itu seperti diwajibkan juga kepada umat sebelum kalian semua. Artinya apa? Allah mau menjelaskan bahwa betapa pentingnya puasa. Paham betul? Itu artinya sangat penting sekali. Perbandingan kalimat kama kutiba alal ladzina min qablikum. Artinya puasa sangat penting sekali. Apakah sebelum umatnya Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, entah itu umatnya Nabi Musa, Nabi Isa, apakah diwajibkan puasa? Betul, diwajibkan puasa. Adapun syariatnya, tata caranya tidak dijelaskan dalam kitab Al-Quran, dalam Al-Quranul Karim. Intinya Allah hanya memberitahu umat sebelum kamu pun sudah diwajibkan untuk menjalankan puasa. La'allakum tattaqun. Di sini tafsirannya al-ma'asi fa innahu yaksiru as-sahwata allati hiya mabda'uha. Yang bermaksud adalah kenapa puasa itu penting sekali? Setidaknya untuk puasanya orang yang minimalis lah, puasanya minimalis atau puasanya orang yang setidaknya puasanya gue memecahkan syahwat. Ini yang dimaksud al-ma'asi fa innahu yaksiru as-sahwata. Karena apa? Syahwat itu allati hiya mabda'uha. Karena syahwat itulah penyebab, sebabnya awal yang menyebabkan berbuat maksiat. Nah, kenapa puasa bisa menghancurkan syahwat ini? Ya pastilah munculnya syahwat ketika datangnya energi. Gini apa badan? Ketika jenengan orang puasa, kok energinya luar biasa. Ketika jenengan habis makan, kok tidak melakukan aktivitas yang lain, tidak melakukan aktivitas yang positif, mesti ke syahwatnya luar biasa. Urung ayo liwat, wis celeng tangan di ora pikirannya. Maksiat, kulit deleng ora, kemedek. Itu akibat dari energi. Ini lagi menjelaskan puasa minimalis, ngapunten, ini belum puasa batiniah. Ini Allah menjelaskan minimalnya puasa itu bisa mencegah syahwat dari perbuatan maksiat. Saya dipaham ya? Oke, ketika dengan hadis Rasul maning, subhanallah, wis nang berkata subuh kayak orang rambut. Ada nasihat ini khusus kepada para jombloan ini, khusus pada para jomblo. Hadisnya apa? Ya ma'syar sabab. Kilwakna dia penting banget berhubungan dengan nasihat khusus wong jomblo. Ke sing wong sis bojo aman nggih. Ke makom sing bojo aman. Ke hadis kiye nasihatnya dari Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ma'syar sabab, man istata'a minkum al-ba'ata falyatajawaz. Dan itu ketinggalan ya, subhanallah. Kok si Cimani ngapa ya?
Wa in lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum. Fa innahu lagi sing medeni kene. Artinya apa? Hei para pemuda-pemuda sing jomblo, sekiranya jenengan kabeh kalian semua sudah mampu alba'ata mencari nafkah, falyatazawwaj. Apa kalau tajawaz gue kon kawin? Loh, kalau tajawaz di sini keterangannya bukan nikah loh. Jenengan ngerti kosakata apa lagi tafsir? Bukan fal nikah, bukan fal tajawaz kon kawin. Tapi sesungguhnya kawin ya pasti ada syaratnya, yaitu nikah kayak gitu Gus. Maksudnya kenapa harus kawin? Kalimat kawin itu artinya biar syahwat kalian tersalurkan. Ketika syahwat kalian tersalurkan, mesti emosinya ora tinggi. Tidak ada perbuatan maksiat-maksiat yang lainnya. Gini apa badan? Makanya Rasulullah sangat menekankan ketika kalian sudah mampu mencari nafkah, al-ba'ata falyatazawwaj. Wa illam yastati'. Nah ini wa illam yastati', wa illam yastati' kayak apa rambut teman? Wa illam yastati', lagi ya penting. Wa illam yastati' ini khusus ke para pemuda yang jomblo. Wa illam yastati' fa 'alaihi bis-shaumin. Anggur urung bisa mencari nafkah, urung mampu kawin, urung mampu nikah maksudnya juga. Gue fa'alaihi bisaumin, lakukanlah puasa. Fa innahu lahu wijaun. Nah, arti kalimat wijaun ini apa? Sebagai tameng atau peredam. Nah, peredam ini kalau ditafsirkan panjang sekali, saudara-saudara tercinta. Mulane siki yang ngaran sing jomblo kok kalem, ora neka-neka, berarti gue ciri-cirine ahli puasa. Nggak sing buat bujang kok pecacau pecicil. Gue ya wis ngeliat nafkah urung sanggup. Ya. Tapi puasa ya orang lakoni, akhirnya pecicilan. Gue sing ngedeni. Sing medeni anggar orang puasa yang saya jelaskan tadi, energi itu menyebabkan syahwat. Syahwat tidak terkendali, mabda'uha, penyebab pertama melakukan perbuatan maksiat. Nah, dengan pengendikan Rasulullah yang saya katakan tadi, wa illam yastati' fa 'alaihi bis-shaum. Kalau jangan urung mampu kawin, ya perbanyaklah puasa. Nah, film masaki puasa, aku sube angel karena lemes. Mulai subhanallah ketika bulan Ramadan diwajibkan puasa, kan mesti anak bukanya gitu apa? Ketika buka puasa, setelah buka puasa orang lejuwe mbok terawih. Ketika energi sudah kuat, gue melakukan aktivitas tafakkur. Gue mulai puasa yang sempurna adalah saum bisaum wat tafakkur. Jadi orang puasa metang entok, tapi ya tafakkur. Nanti penjelasan masalah puasa itu ada beberapa ayat, dan insya Allah masih kita ketemu lagi berapa minggu ke depan masalah puasa. Nah ini sepenting intinya dulu ya. Nanti ada hukum-hukum yang harus dijelaskan, entah itu mazhabnya Syafi'i atau mazhabnya Hanafi. Bun, paham ya masalah puasa? Kenapa diwajibkan kepada kita semuanya umat Rasulullah? Wong sebelum kita saja sudah diwajibkan. Aku kan jam pinter nih. Aman ya. Sing penting lu jam 12 ya. Kasih nggak harus tempinin pengen ya. Hah? Bocor gue? Ya wani. Ini lama nih aku tuh geger. Ampunten bocor. Bocor kok Gus Mamun. Nggak bocor kok ya orang nempeling. Ya wani nempeling tapi ya nempeling sing lembut ya. Puasa cila. Ampunten. Dodonduri. Bukan, kalau ini udah seayat ya alhamdulillah pembahasan ya.
amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا ولمن أحسن علينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر حصة سمبهينا شمتين وزوجتي وميسو وزوجتي وميسو قاري وزوجتي 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 wa khususan ila simbah yai Sanwikrama wa zawjati wa mbah Sanwilya wa zawjati wa mbah Sanpamam wa zawjati wa mbah Hamdari wa zawjati wa mbah Sanari wa zawjati wa mbah Haji Walidi wa zawjati wa ila jaddi Kiswan wa khususan ila Bapak Isa Khairuddin wa ila jami'il ahli kubur muslimin muslimat wal mu'minin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum Allahumma taqabbal rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan min hufratin nar. Amin. Allahumma nas'alul barakata fi hadzal munasabah dawrat tafsir Jalalain fil bait akhir Fathur Effendi Wahdi. Nas'alul barakata. Allahumma jammilna bil afiyah was salamah wa akhirna bit taqwa wal istiqamah. Innaka sami'ud du'a. Innaka sami'ud du'a. Innaka sami'ud du'a ya Rabb ya Allah. Allahumma salli salatan tujina biha min jami'il ahwali wal afat wa taghfirana biha min al-hajat wa tudhhirna min al-'aswa was-sijil wa taqul 'anka 'ala darajat wa tabadduna biha afsatana fil hayat wa du'ata al-mamat. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa rizqan wasi'an wa syukran lillahi nabi khatimatun hasan. Allahumma kshif al-ummata 'anna wa asrif 'anna al-ghala'a wal bala'a wal waba'a. Amin. Ishfina shifaan tamma 'afina fi abdanina jami'an. Amin. Khassatan nahnu jangan kul mu'afi ya Allah. Amin. Hayati. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah